Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update analisa untuk market crypto, bagaimana tren untuk di minggu ini juga, karena kalau saya lihat mungkin kita bisa akan mengalami pullback atau mengkoreksi sementara dulu untuk mungkin beberapa hari ke depan ya. Kita akan coba lihat analisanya dan juga alasannya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita hanya akan coba menganalisa dan memberikan perspektif baru. Oke. Kita akan bahas, kita mulai dari update market crypto. Untuk hari ini memang mulai terjadinya koreksi, di mana market ada sekitar penurunan 1,9%, Bitcoin turun sekitar 1,5%, Ethereum turun di 3,8%, jadi beberapa mulai koreksi ya. Apakah masih ada yang mengalami kenaikan? Sepertinya ada. Kita ada Chiliz masih naik, Leo ini naik, kita lihat juga ada Shiba, ya SHIB juga mengalami kenaikan 3,5%. Kemarin sempat kita membahas untuk SHIB juga, dan memang SHIB ini persis kalau teman-teman perhatikan ya. Kita lihat SHIB ya di sini di time 4 jam ya. Kita bisa lihat memang kemarin menurut analisa kita lihat SHIB ini kembali lagi ke dalam zona yang warna kuning ini ya. Kembali ke zona warna kuning ini dan memang benar-benar dia terjadi dan mengalami pullback ke bawah lagi gitu ya. Selanjutnya kita lihat juga ada Holo, GMT, Kava yang sedikit mengalami kenaikan. Untuk yang mengalami penurunan kita lihat ada Celsius, ada Anchor, Mina. Ini penurunannya cukup dalam ya, sekitaran 6-7% ya. Untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita lihat di level 45. Jadi kemarin kita neutral, sekarang kita kembali lagi ke dalam level Fear, walaupun nggak terlalu jauh sebenarnya ya, dari 47 ke 45. Secara sentimen memang lebih membaik, orang-orang mulai berani, dan ini sebenarnya ketika orang-orang mulai berani untuk masuk lagi, kita harus perhatikan hal ini gitu ya, karena biasanya bull trap ini terjadi atau rawan terjadi di saat-saat sekarang gitu ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam technical karena belum terlalu banyak berita baru. Technical yang akan kita bahas, kita mulai dari Bitcoin ya. Kemarin Bitcoin kita memang sempat membahas Bitcoin ada potensi membentuk higher high-nya gitu ya, terlebih khususnya pada saat dia closing candle weekly-nya ya, volatilitasnya akan cukup besar. Dan memang kita bisa lihat di sini kalau secara weekly candle-nya pada saat mau closing, ini candle closing-nya ya di ini sempat naik sampai ke level 25.200 ya, 25.200, walaupun target kita sebenarnya di area kisaran level 25.300 sampai 25.500 yang kemarin. Jadi ini belum tercapai secara target. Nanti saya jelaskan apa alasannya gitu ya. Tapi kira-kira ini untuk analisa Bitcoin-nya sendiri. Sekarang Bitcoin konsolidasi, tapi ini bisa kita perhatikan sebenarnya ya, di mana Bitcoin makin lama gitu ya, kenaikannya nggak terlalu lebih tidak signifikan ya untuk ini di sini ya, untuk membuat higher high-nya di sini. Lalu kelihatan ada yang namanya selling pressure di atas tersebut gitu. Artinya masih ada tekanan pressure untuk menjual Bitcoin istilahnya ke bawah. Karena untuk membuat Bitcoin bergeraknya lebih condong ke bawah gitu ya, karena tidak berhasil membentuk higher high yang lebih kuat lagi gitu. Artinya bisa dibilang kalau misalnya kita umpamin seperti bensinnya sudah mau habis gitu ya. Dan biasanya bagaimana cara dia mulai mengumpulkan tenaga lagi ya, caranya adalah dia untuk mengalami pullback dulu ke bawah gitu ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisanya. Untuk saat ini kita lihat Bitcoin berada di level 24.128, dan kita bisa lihat sebenarnya ini adalah level resisten Bitcoin ya, level 24.200 ya. Jadi ini kita lihat bisa dibilang Bitcoin turun ke bawah, menemukan level support di sekitaran level 23.800 di sini ya, sedikit turun. Lalu ini sedikit lagi ada mengalami kenaikan di level 24.200. Tapi kalau ternyata dia tidak berhasil break ke atas lagi, artinya ya mungkin kita akan membentuk tren ke bawah lagi, condong lebih ke arah bawah untuk mengalami koreksi atau pullback lebih dalam dulu. Next support untuk Bitcoin di level berapa? Mungkin di kisaran level 23.600, 23.400-an. Ya ini next target untuk Bitcoin. Apakah possible untuk Bitcoin ke daerah di sini? Saya rasa ada kemungkinan besar gitu ya untuk mungkin di minggu ini, karena memang kenaikan kita sudah cukup besar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kita sudah bahas pada saat Bitcoin ataupun altcoin naik mulai di take profit ya, ini adalah alasannya kenapa kita take profit. Jadi kalau misalnya dia mulai koreksi kembali ya, nanti kita mulai untuk cicil beli kembali gitu ya. Jadi kita coba tradingkan selama beberapa hari ke depan juga dan mencari kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi ini untuk Bitcoin ya, kalau dia tidak berhasil breakout atau ke atas level 24.200, condong akan mengalami penurunan ke bawah, dan target mungkin di level 23.600.
Tapi tetap perhatikan beberapa level berikutnya juga ya, karena yang penting yang sekali lagi saya ingatkan itu sebenarnya di level ini ya, level 24.400-an lah di bawah sini ya. Kalau misalnya Bitcoin 24.400 atau 24.700. Nah, pada saat Bitcoin turun dari low-nya dia dan membentuk lower low ya. Mungkin di sini lebih tepat sebenarnya ya. Nah, di sini ya 22.400. Nah, ini kita mulai condong bearish gitu ya. Condong artinya mungkin relief rally-nya sudah berakhir kalau memang Bitcoin condong seperti ini, mengalami penurunan. Nah, satu grafik lagi atau ya satu grafik yang lebih jelas untuk kita perjelas lagi ya. Ini kita lihat dari time frame daily. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini Bitcoin ya, grafik Bitcoin ya. Ini grafik Bitcoin dari level April, November pada saat dia membentuk all time high dan sekarang condong mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari sini. Nah, sekarang ya Bitcoin turun dan kita bisa lihat Bitcoin ini membentuk seperti pattern rising wedge gitu ya, yang lama kelamaan mulai mengalami kenaikan, lama-lama naik dan biasanya di saat ini udah semakin kecil gitu ya di moncongnya di sini ya. Nah, ini adalah waktunya untuk pengambilan arah ya, pengambilan arah kira-kira ke arah mana sih, apakah dia akan breakdown ke bawah atau breakout ke atas ya. Biasanya kalau pattern rising wedge seperti ini sebenarnya lebih besar condong breakdown ke bawah gitu. Jadi perhatikan line atau grafik yang di trendline bawahnya gitu ya, karena kalau Bitcoin di sini turun di bawah level sini ya, kita lihat di sini mungkin 23.500 ya, 23.500 turun dari level ini ya, artinya kita mungkin akan ada downside-nya, walaupun untuk secara konfirmasi kita lihat lagi di level ini 22.400 yang kita sempat bahas ya, di daerah level ini kalau memang kita lose lower low-nya di bawah. Kira-kira itu ya. Ini untuk pattern rising wedge yang terjadi untuk di Bitcoin. Apakah Bitcoin masih ada potensi sebenarnya untuk naik kembali? Mungkin masih ada secara steam, tapi saya rasa untuk sekarang lebih condong mungkin dia akan ada mengalami koreksi terlebih dahulu. Secara khusus kenapa kita bisa lihat seperti itu? Kita lihat untuk S&P 500 juga. Bentar ya. Kita kalau lihat S&P 500 di sini, sebenarnya S&P 500 ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya. Bahkan ini sudah menembus level 0,5 Fibonacci yang sempat kita targetkan ya. Tapi biasanya kalau udah seperti ini ya, kita bisa lihat nih S&P 500 ya, secara US equity-nya atau market saham Amerika ini belum mengalami koreksi yang signifikan. Ini rally-nya cukup besar gitu ya pada saat mereka mengalami kenaikan di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini rata-rata mungkin dia akan mulai mengalami koreksi. Antara koreksinya mungkin dari tes ke bawah sini atau retest kembali ke lebih dalam lagi. Ya, kalau misalnya dia mulai condong lebih dalam lagi, ya artinya Bitcoin mungkin juga akan ada koreksi juga. Ya, ini kalau kita lihat dari market yang lain. Lalu kita perhatikan juga sebenarnya total 2. Nah, total 2 ini apa? Total 2 ini adalah total market cap crypto, ya, market cap crypto exclude Bitcoin. Jadi Bitcoin ini tidak dimasukkan gitu. Jadi ini mulai dari Ethereum ke bawah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, apa yang menariknya dari level ini? Karena kalau kita perhatikan di time frame weekly, jadi kita benar-benar di time frame yang lebih luas. Nah, ini bisa kita perhatikan apa yang terjadi ya, pembentukan apa yang terjadi di secara patternnya di sini. Kalau misalnya kita inverse atau kita balik grafiknya di sini seperti ini ya, contohnya kita bisa kelihatan bahwa ini seperti membentuk pattern yang sempat kita bahas juga beberapa bulan lalu, pattern seperti Adam and Eve di sini gitu ya. Kita bisa lihat kesamaannya di mana dia turun terus membentuk seperti V-shape recovery di sini ya, V-shape recovery. Lalu ketemu di resistance line-nya membentuk seperti U-shape gitu ya, lebih rounded ya, rounded di sini. Nah, lalu dia sempat naik ke atas, breakout, terus retest ke bawah. Nah, kan ini benar-benar sama persis gitu ya. Dan sekarang di posisi sebenarnya dia untuk retest. Nah, yang menjadi masalah untuk kita apa? Yang menjadi masalahnya adalah ini kita di dalam grafik inverse atau grafik yang terbalik bisa dibilang ya. Grafik aslinya itu seperti ini. Nah, kalau grafik aslinya seperti ini, artinya kalau misalnya kita turun ke bawah lagi, ya ini artinya kita akan condong untuk mengalami koreksi yang lebih dalam. Kalau memang ini yang pattern ini yang terjadi gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan untuk teman-teman, karena ini cukup gawat juga kalau memang hal ini terjadi. Dan ya kalau kita perhatikan sebenarnya untuk total 2 sendiri
Ini grafiknya sedikit udah banyak coretan ya. Kita dilihat dulu beberapa. Nah ya, kita kalau lihat dari sini secara weekly candle-nya, dia juga belum berhasil closing sebenarnya ya di atas level resistennya. Untuk lebih tepatnya kita coba ukur ya secara level tepatnya. Nah mungkin di kisaran level ini. Nah ini lebih tepatnya. Jadi kita mungkin kalau memang pattern ini nggak mau terjadi ya, artinya kita harus closing di atas level ya kisaran level 700 miliar dolar gitu ya, untuk secara total 2 market cap crypto excluding Bitcoin. Jadi ini grafik yang besar yang jarang orang perhatikan juga ya, dan ini patternnya cukup bearish kalau memang benar-benar ini terjadi. Lalu kita next membahas untuk kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kalau kita perhatikan di sini masih mengikuti plan yang sama, dia mulai mengalami penurunan, lalu di sini ada kenaikan untuk Bitcoin dominance-nya. Pertanyaannya adalah apakah kenaikan ini adalah sebuah retest ya, sebuah retest dia naik terus kembali turun lagi, atau dia langsung reverse naik ke atas gitu ya. Kalau ini yang terjadi untuk Bitcoin dominance. Nextnya kita juga USDT dominance. Nah, USDT dominance ini bisa kelihatan bahwa sebenarnya support ini masih cukup bertahan sih kalau saya rasa gitu ya. Jadi ini condong sebenarnya USDT dominance-nya mungkin akan lebih mengalami kenaikan ya. Dan kalau misalnya USDT dominance-nya ini mengalami kenaikan, walaupun mungkin naiknya nggak seperti ini ya, nggak langsung naik ke atas, tapi mungkin naik terus condong turun kembali gitu ya. Artinya ini mungkin market bisa mengalami koreksi dalam beberapa hari ke depan, lalu condong untuk ada rally kembali. Tetap kembali namanya market ya, ada naik ada turun juga gitu ya, tapi kita lihat tadi secara tren besarnya maupun secara tren yang lebih kecil ya. Jadi kembali lagi itu yang kita bisa perhatikan atau analisa untuk market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kembali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.